Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak Guru PJK. Untuk materi ini kelas 11 AKL dan BDP, materinya tentang kebugaran jasmani. 2 kali pertemuan, materinya tentang kebugaran jasmani. Oke. Kita membahas tentang apa sih itu kebugaran jasmani. Oke, kita mulai aja ya. Ya, ini logo Singularya ya. Nah, apa sih kebugaran jasmani itu? Nah, kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang yang melakukan aktivitas seharian tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan masih mempunyai cadangan sisa tenaga untuk melakukan aktivitas yang lain. Ini menurut Kolik dan Maksub pada tahun 2007. Jadi, kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang yang melakukan aktivitas seharian tanpa mengalami kelelahan. Nah, jadi pengertian dasarnya, jadi kebugaran jasmani adalah meningkatkan kesegaran badan atau menyehatkan tubuh aktivitas sehari-hari ya tanpa kelelahan. Ya, apa saja yang bisa menjadikan tujuan untuk supaya tidak kelelahan? Ada 4 komponen yang menentukan kebugaran jasmani. Ada 4 ya. Yang pertama, daya tahan jantung, paru-paru, dan peredaran darah. Ini daya tahan jantung, daya tahan jantung, paru-paru, peredaran darah ya, organ tubuh utama kita di atas ya, yang dekat dada atau toraks. Kalau ilmunya anatomi itu toraks ya, bagian tubuh, organ tubuh. Yang kedua, komposisi tubuh ya. Komposisi tubuh ini apa saja, ntar kita bahas satu persatu. 3, kekuatan daya tahan otot. Nah, otot tungkai, otot leher, otot tangan, otot paha ya. Kelenturan sendi dan otot. Kelenturan berarti ini sendi, persendian ya, persendian. Ntar kita bahas. Oke. Jadi penjelasannya bahwa kebugaran jasmani itu ternyata penting juga dalam kehidupan kita atau sehari-hari beraktivitas. Ya, misalnya kamu membantu orang tua membereskan rumah ya sebelum berangkat sekolah, itu pasti ada kegiatannya seperti nyapu, ngepel. Nah, kalau kalian rutin seperti itu, tetap akan menjaga kesehatan ya. Next ya, next. Nah, bagaimana sih cara meningkatkan kebugaran jasmani yang baik dan benar? Nah, kita bahas sudah mulai mendalam ya materinya ya. Jadi bugar itu sehat, jasmani itu fisik. Jadi supaya fisik kita sehat ya, kita harus mengerti nih komponen-komponen yang tadi sama latihan-latihan apa saja ya supaya meningkatkan aktivitas kebugaran jasmani. Ya, ini contoh. Oke, yang pertama adalah pengertian dari tadi 4 komponen itu. Meningkatkan daya tahan jantung, paru-paru, dan peredaran darah. Seperti lari secara terus-menerus berguna untuk memperbaikan keadaan tetap atau keseimbangan antara pengeluaran tenaga. Mengambilkan zat asam setelah latihan berlangsung. Lari dengan kecepatan jarak yang bervariasi berguna untuk melancarkan atau memperbaiki ketahanan organ-organ tubuh atau bagian lain dari tubuh. Lari fast leg berguna untuk mengembalikan pemelihara kondisi tubuh seseorang. Lari berbukitan tujuannya untuk mendapat otot-otot yang kuat. Lari fast leg, lari yang di bukit dari lari terus menerus hampir jarak tertentu ya. Jadi ada perbedaan. Jadi kalau misalnya kamu meningkatkan daya tahan jantung, paru-paru, berdarah, pertama jogging ya, lari terus menerus itu jogging ya, jalan santai ya, ataupun lari sprint dari 50 meter sampai ke 100. Ada juga lari yang jaraknya
fartlek ini disebut istilahnya lari yang di dekat pesisir pantai ya kondisinya ya dari pesisir pantai, tapi mungkin di daerah kita ada sih ya di daerah karena kita dekat pesisir pantai ya, itu disebut istilah fartlek, lari dengan bergerak atau berlari di kondisi pesisir pantai, di dekat-dekat pantai. Nah, terus lari perbukitan ini mungkin yang suka pendakian ya, tapi kalau misalnya di sini kita juga tidak ada daerah-daerah perbukitan ya, pendakian enggak, tidak ada, jadi itu berguna juga. Jadi fartlek itu dibagi ada dua, pesisir pantai sama perbukitan. Nah, kedua, meningkatkan kekuatan otot. Apa tuh meningkatkan kekuatan otot? Ya, push up bertujuan untuk melatih kekuatan otot lengan dan bahu. Sit up bertujuan untuk melatih kekuatan otot perut. Back up bertujuan untuk melatih kekuatan otot punggung dan perut. Squat jump bertujuan untuk melatih otot tungkai dan otot pinggul. Push up, sit up, dan back up serta squat jump itu ini adalah meningkatkan kekuatan otot. Ya, jadi ini istilahnya latihan-latihan yang kamu nanti pada dasarnya harus punya nilai presentasinya. Kapan itu nanti kita bahas, oke? Next, meningkatkan daya kelenturan. Kelenturan apa aja tuh Pak? Kita lihat ya. Nah, latihan kelenturan dinamis ya, secara dinamis merupakan pola pergerakan ayunan dari putaran sederhana. Latihan kelenturan statis, kelenturan ya, kalau latihan statis itu ada kelenturan statis leher, kelenturan statis jari, pergelangan tangan, dan kelenturan tepuk siku, kelenturan statis bahu, serta kelenturan statis batang tubuh, kelenturan statis tungkai, punggung, dan kelenturan statis punggung ya, kelenturan statis pergelangan kaki, tungkai, punggung, duduk lurus, kelenturan punggung tungkai. Maksudnya apa kelenturan? Kayak seperti ini, gerakan leher, statik leher. Nah, yang Bapak gerakan ini disebut kelenturan ya, ataupun berputar seperti ini. Ya, ini contoh. Ada juga lengan, pergelangan tangan seperti ini, tekak tekuk ya, tekak tekuk, ini kelenturan. Pada dasarnya kamu juga meningkatkan daya kelenturan biar badan supaya nggak kaku ya. Next, komposisi tubuh. Komposisi tubuh ini biasanya berupa lemak ya, yang misalnya kamu makan atau kegiatan yang istilahnya tidak merasa berolahraga. Komposisi tubuh itu harus tadi membakar kalori ya. Nah, adalah berat. Jadi perbandingan berat tubuh berupa lemak dan berat tubuh tanpa lemak ya. Contohnya apa Pak? Berat badan kamu berapa tuh? Misalnya 68, tinggi badan kamu berapa? Kalau untuk ideal khusus untuk putra itu biasanya berat badannya itu idealnya 68, tingginya 170. Itu ideal sebagai atletis atau atlet. Kalau untuk putri berat badannya 63, tingginya 168. Itu ideal. Ya. Jadi ada komposisi tubuh yang sesuai. Oke, sampai sini paham ya? Lanjut. Nah, ini ada gambar sit up sama push up. Jadi pada dasarnya ini kalian belajar yang namanya latihan sit up sama push up dulu. Kategorinya sit up dan push up. Apa itu Pak? Nanti penilaian PJOK-nya kalian praktek ya. Lanjut. Ini latihan sit up sama push up-nya kalian berlatih
dengan konsep seperti ini. Kita ambil penilaiannya latihan sit up dan push up. Nah, di sini apa sih manfaat bila olah kebugaran jasmani badan kita bagus? Apa saja manfaatnya? Ya, kita lihat. Nah, manfaat kebugaran jasmani yang lain terhindar dari penyakit jantung, dapat terhindar dari resiko diabetes, terhindar dari hipertensi tahu ya, menurunkan kolesterol jahat dalam tubuh, sering-sering makan gorengan ya, terhindar dari resiko kanker, terhindar dari osteoporosis atau kekurangan tulang kropos ya, meningkatkan mood. Nah, ini suasana hati ya, dapat meningkatkan energi, mencegah insomnia, ini yang sering yang susah tidur, ini mencegah, terhindar dari kegemukan, meningkatkan kecerdasan otak. 12. Mencegah penuaan dini, mengatasi depresi. 14. Terhindar dari kelelahan. 15. Meningkatkan kesehatan tubuh. Tapi pada dasarnya manfaat kebugaran jasmani kalau misalnya tidak kalian sendiri lakukan, itu sama aja kalian tidak meningkatkan, menjaga tubuh yang dominannya memang harus dikerjakan selama masa hidup kalian. Jadi yang mau ditanyakan? Cukup ya? Ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Oke. Nanti ada perihal YouTube tentang teknik sit up, push up ya. Oke. Kita stop dulu. Nah ini contoh push up ya. Terus push up seperti ini ya. Pada dasarnya kalian untuk putri ini kedua kaki disilang ya. Kalau untuk cowok mah lurus, kalau untuk khusus untuk perempuan atau wanita kakinya disilang. Nah, tumpuan utamanya adalah kedua lengan, ini telapak jari ya, ditempel ke matras atau ke ubin atau alas ya, beralas ya, supaya tidak sakit atau cedera. Pastikan dadanya lurus, kedua lengannya berbentuk siku seperti ini ya. Nah, ini didorong sampai tingginya sederajat 60 derajat ya tingginya. Jadi tumpuannya kalian mendorong ke dua lengan, jadi didorong ya, start dari bawah 1 2 3, jadi dari bawah start ya. Oke, seperti ini contoh push up untuk putri. Kalau untuk putra mah hampir sama, lurus kakinya, dominnya lurus, cuma khusus putri disilang ya, tuh gerakannya. Nah, minimal untuk putri itu 25, untuk putra 35. Oke. Untuk gerakannya ya, gerakan berapa push up berapa sit up itu untuk putri 25, untuk putra 35. Nah, ini sit up ya, kedua lengan boleh nempel di pipi atau leher ataupun kepala, itu senyaman kalian ya, senyaman kalian aja, tapi gerakan dorongannya dari pantat atau pinggul atau otot tungkai yang ditarikan, jadi kakinya ditekuk ya, bukan lurus tapi ditekuk. Kamu tarik dari badan atau punggung atau otot tungkai seperti ini. Nah ya, seperti ini sit up. Nah, ini kamera di posisi depan ya. Nah, ini lagi masih mengikuti protokol kesehatan. Nah, dan sit up. Nah,
hitungannya caranya dari mulai start dia nah dari sini mulai start ya, jadi dia turun baru dihitung 1 ya. Oke, sit up. Habis ini mengerti ya anak-anak ya, paham ya. Nah, ini back up, kakinya lurus ya, tapi diutamakan kaki untuk putri tetap sama, disilangkan sedikit ya. Kalau untuk putra lurus. Nah, posisinya seperti ini, sejajar. Yang kamu ambil punggung atau dada depan sampai punggung belakang yang kamu tarik. Badan, mata fokus ke depan, kepala atau leher fokus, kedua lengan membentuki seperti drag cobra ya, seperti cobra ya, kayak hewan cobra, cuman lenturkan ke atas ya, ke langit-langit, ditarik ke langit-langit sedikit. Jadi ntar yang ditarik itu punggung belakang kalian, seperti ini contohnya. Nah, seperti itu ya. Pick up contohnya. Nah, ini seperti cobra, kayak telinga ya, drag cobra ya. Nah, ini sekojam ini lebih mudah. Nah, seperti ini. Nah, sekojam tumpuannya seperti ini. Hitungannya mulai dia jongkok baru dihitung. Ini posisi awal ya. Kaki kanan boleh ke depan atau kaki kiri boleh ke depan, itu senyaman kalian. Nah, ini hitungannya ketiga ini mulai penghitungan misalnya. Contoh ya, penghitungan. Jadi kalian harus mengerti pada dasarnya tentang kebugaran jasmani, kategorinya kekuatan otot ya. Contohnya seperti ini hitungannya ya. Nah, ini 1 2, jadi hitungnya pas dia saat jongkok ya. Paham ya anak-anak ya. Materi ini tujuannya supaya kalian tetap beraktivitas ataupun berolahraga dengan sederhana mungkin, supaya tujuannya kamu tetap terjaga sehatnya, fisiknya kuat, ditambah segar badannya ya. Kebugaran jasmani inti dasar pengertiannya adalah menyehatkan tubuh atau organ tubuh yang tidak tergampang lelah atau penyakitan ya. Mungkin dari Bapak ada yang mau tanyakan ya? Oke, dari Bapak sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan dan tetap menjaga protokol kesehatan ya.